Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kali ini. Nah, di sini saya ingin membahas seputar Daulah Utsmaniyah. Nah, kenapa sih kita ingin membahas Daulah Utsmaniyah? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya di Daulah seperti Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Daulah ini? Nah, channel ini khusus untuk membahas Daulah Utsmaniyah karena kita ingin membahas masa pemerintahan yang Islam yang begitu lama di daulah ini. Tapi gini aja, langsung ke poin pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke Daulah Utsmaniyah, kita akan membahas asal usul dari Daulah Utsmaniyah ini. Nah, kita pernah mengenal, kita sebut dengan wilayahnya Turkistan. Di wilayah ini kita mengenal yang membentang dari timur, dataran Mongolia dan Cina, lalu hingga membentang di Laut Kaspia untuk daerah barat, lalu di daerah Siberia daerah utara, hingga India dan Persia untuk daerah selatan. Nah, di daratan ini tinggal sebuah bangsa yang bernama Gagauz. Nah, Gagauz itu ya Turki atau kita sebut dengan bangsa Turki. Nah, Gagauz ini, mereka setelah itu mereka melakukan migrasi besar-besaran dari negerinya, dia dari Turkistan ini ke daratan Asia Kecil di Anatolia. Nah, para sejarawan itu membagi banyak sebab kenapa mereka itu bermigrasi. Ada yang sejarawan mengatakan bahwasannya sebab mereka migrasi itu karena sebab faktor ekonomi. Mereka itu merasakan masa paceklik di daerah negeri mereka sebelumnya. Nah, mereka mencari daratan yang padang rumput yang luas, yang dimana di situ ekonomi bisa berjalan lancar. Dan saat itu juga penduduk dan populasi dari negeri Turki, bangsa Turki ini berkembang begitu drastis. Nah, tapi ada sejarawan lain yang mengatakan bahwasanya sebab mereka bermigrasi dari Turkistan ke daratan Asia Kecil ini karena disebabkan faktor politik. Karena di situ ada bangsa besar yang kuat yang menekan bangsa Turki ini. Nah, mungkin aja Mongolia di saat itu adalah bangsa besar yang menekan bangsa tersebut sehingga mereka pindah dari Turkistan ke daratan Asia Kecil. Nah, saat itu mereka tinggal di daerah Tabaristan dan Gurgan. Di situ sebab mengapa bangsa Turki sekarang dekat dengan kaum muslimin karena mereka tinggal di situ di wilayah yang mana ditaklukkan kaum muslimin tersebut setelah runtuhnya Persia di tangan kaum muslimin setelah peperangan Nahwan pada abad 21 tahun 21 Hijriah. Nah, lalu bagaimana interaksi mereka dengan kaum muslimin? Jadi pada tahun 22 Hijriah atau bertepatan dengan 642 Masehi, kaum muslimin melakukan penaklukan di daerah Al-Bab. Nah, Al-Bab ini daerah yang ditempati oleh orang-orang Turki itu. Nah, saat itu panglima kaum muslimin dikomandoi oleh Abdurrahman bin Robi'ah. Nah, saat itu Abdurrahman bin Robi'ah itu bertemu dengan Raja Turki yang namanya Shahryarbaraz. Bertemu dan terjadilah negosiasi di antara kedua pemimpin tersebut. Nah, di sini Shahryarbaraz menyatakan kesetiaan dan kesiapannya untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin dalam memerangi Amir Armenia. Saat itu Abdurrahman bin Robi'ah menyerahkan hal tersebut ke Suraqah bin Amr. Lalu Suraqah bin Amr ini menyetujui hal tersebut dan menerima kesediaan Shahryarbaraz bersama bangsa Turki ini untuk masuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Lalu akhirnya Suraqah menulis surat ke Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pernyataan Shahryarbaraz ini dalam bergabung dengan pasukan kaum muslimin, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menyetujui gabungan antara dua pasukan ini. Lalu berjalanlah dua pasukan gabungan ini bergerak bersama untuk menyebarkan Islam di daerah Armenia dan wilayah-wilayah yang ada di situ. Nah, pasukan kaum muslimin terus bergerak menaklukkan wilayah-wilayah yang berada di timur laut Persia dan menyebarkan Islam di situ. Dan pasukan kaum muslimin terus bergerak menyebarkan Islam
di wilayah-wilayah yang ada di dekat-dekat itu. Nah, Kekaisaran Persia ini ibaratnya tembok besar yang menghalangi perjalanan dakwah kaum muslimin. Nah, setelah runtuhnya Kekaisaran Persia ini membuka ruang gerak besar bagi penduduk negeri yang ada di dalamnya, yang termasuk di dalamnya orang-orang Turki. Nah, terjadilah interaksi di antara orang Turki dengan kaum muslimin di situ, saling sharing-sharing. Akhirnya ada sebagian dari bangsa Turki yang akhirnya memeluk agama Islam dan masuk ke pasukan kaum muslimin dalam menyebarkan agama Islam. Lalu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan terjadilah penaklukan Tabaristan. Di situ kaum muslimin menyeberangi sungai Amudarya yang kita sebut dengan Sungai Jaihun sekarang. Sungai Jaihun itu terletak di Asia Tengah, tepatnya di Transoxiana. Nah, Transoxiana itu mencangkup Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Nah, 5 negara itu termasuk negara Transoxiana atau yang berada di luar sungai tersebut. Nah, di sini kaum muslimin tinggal di pinggir sungai tersebut. Nah, dari situ masuklah orang-orang Turki itu berbondong-bondong masuk ke agama Islam dan menjadi orang-orang yang membela agama Islam dan menyebarkan agama ini di muka bumi ini. Nah, pasukan Islam terus bergerak dan menyebarkan dakwah Islam ini ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar Asia itu, hingga menaklukkan Bukhara pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus pasukan Islam merangsek lebih dalam hingga menaklukkan kota Samarkand, hingga akhirnya Transoxiana berada di bawah pemerintahan kaum muslimin dan peradaban Islam yang begitu cemerlang. Nah, di masa Bani Abbasiyah ini, di saat turun-turunnya semangat umat Islam dalam berperang dan melakukan wilayah, di sini Bani Abbasiyah banyak merekrut orang-orang Turki karena melihat begitu semangatnya orang-orang Turki dalam berperang dan menaklukkan beberapa wilayah yang ada di Asia itu. Nah, akhirnya Bani Abbasiyah ini merekrut banyak dari orang Turki dan menempatkan orang-orang Turki ini di posisi-posisi penting di Bani Abbasiyah ini. Pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim ini membuka pintu-pintu kepemimpinan yang lebar untuk dimasuki pengaruh orang-orang Turki di situ. Nah, politik ini dilakukan untuk meminimalisir dominasi orang-orang Persia yang sebelumnya menjadi kaki tangan dalam administrasi Daulah Abbasiyah pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Nah, jelas politik ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan militer, sehingga terjadi kemarahan di antara masyarakat dan militer. Hal ini membuat Khalifah Al-Mu'tasim khawatir akan kejahatan yang mereka lakukan terhadap sang khalifah ini. Akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim ini mendirikan sebuah kota yang bernama Samara yang terletak 125 km dari kota Baghdad ini. Untuk apa? Di situ Khalifah Al-Mu'tasim dan tentara dan para pendukungnya tinggal di situ untuk melindungi diri. Nah, pada saat itu hal ini membuat orang-orang Turki itu mulai menampakkan peranan-peranan mereka dalam menebarluaskan agama Islam ini di seluruh wilayah, hingga akhirnya bangsa Turki ini mendirikan sebuah negeri atau sebuah kerajaan yang besar yang akhirnya dinamakan dengan Kerajaan Saljuk. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini. Tetap terus kita ikuti episode selanjutnya untuk membahas Kerajaan Seljuk ini. Nah, nanti Kerajaan Seljuk ini kita akan jadikan pembahasan di episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.